Pemirsa, pasca mengungkap identitas pembunuh bayaran, preman penguasa parkir di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, unit reskrim Polsek Cilengsi mengamankan otak pelaku pembunuhan. Pelaku yang tidak lain kerabat korban mengaku nekat membunuh lantaran kesal. Jatah uang setoran berkurang semenjak kehadiran korban. Momen pengungkapan kasus tersebut tersaji dalam Gerbek on Location. Minta tersangka Deta untuk membeli minuman. Tersangka AH ini menjauhi dari TKP, datanglah Endi dan DA ini untuk melakukan eksekusi pelaksanaan pembunuhan terhadap korban B ini. Saat itu memang mereka adalah posisinya pembunuh bayaran. Yang memberitahu ibu pertama kali siapa, Bu? Si Cindy itu. Si pelaku, tersangka berarti ya. Gimana waktu itu? Si tersangka itu ngasih tahu? Ditemukan dalam kondisi terdapat 3 luka. Korban udah berumuran darah, cuma tinggal megangin ini sambil ngap-ngapan gitu. Pada saat kita ke TKP, langsung kita lakukan pertolongan bersama dengan warga saat itu ke rumah sakit. Ngelihat orang di sini darah, langsung tolongin. Tapi CCTV-nya tidak menyorot tempat kejadian. Atas nama saudara AH, di mana hari ke-6 sampai hari ke-10 ini 4 hari kita melakukan pengejaran ke daerah Bandung, Cirebon, Majalengka, dan juga Sumedang terhadap 2 pelaku eksekusi lainnya yang saat itu memang mereka adalah posisinya pembunuh bayaran. Apa bunuh paman sendiri? Berapa? Gila. Siapa ini? Bayaran tadi ini. Oh, ini. Sebelum mereka merencanakan proses pembunuhan ini, itu sudah 1 tahun dibicarakan untuk menghilangkan nyawa si korban. Saat ini di Polsek Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah dilakukan rekonstruksi kasus pembunuhan perkara lahan parkir melibatkan berbagai pihak, mulai dari para tersangka, ada para saksi yang terdiri dari pedagang warung, juru parkir, dan keluarga, tim Inafis, pengacara, Kejaksaan Tinggi Kabupaten Bogor, hingga Satreskrim Polsek Cilengsi. Total ada 61 adegan yang dilakukan mulai dari perencanaan pembunuhan, kemudian eksekusi, hingga ketiga pelaku diamankan oleh Satreskrim Polsek Cilengsi. Jam 00.30, tersangka yang bernama Saudara Asyar alias Ende menghubungi tersangka Deta alias Odet dan meminta tersangka Deta untuk membeli minuman anggur putih 1 botol dan anggur merah 1 botol. Setelah adanya perencanaan di rumah tersangka AH, kemudian dilaksanakanlah proses pembunuhan itu. Pada tanggal 17 Oktober, tersangka AH ini mengajak minum korban B di pangkalan ojek di sebelahnya parkiran tempat lahan parkir tersebut dekat TKP. Tidak lama kemudian ditinggal oleh tersangka AH. Balik lagi tersangka AH pada kurang lebih pukul 16.00 mengajak minum lagi terhadap korban B di tempat yang sama di parkiran ojek tadi. Kemudian sekitar pukul 17.30 tersangka AH ini menyeberang di seberang jalan di dekatnya apotek itu. Memang rumahnya dekat sana. Barulah setelah tersangka AH ini menjauhi dari TKP, datanglah Endi dan DA ini untuk melakukan eksekusi pelaksanaan pembunuhan terhadap korban B ini. Langsung saya nyusulin ke rumah sakit. Ya pas sampai rumah sakit, lihat dia udah nggak ada. Udah ditutupin semua. Saya langsung pas lihat, diantar sama Arif, ayo lihat. Pas lihat dia kayak gitu udah langsung jatuh, saya langsung
Ya Allah, lemas, langsung dengkul, nggak kayak ada tulang gitu. Langsung jatuh. Dengan beberapa orang ke arah korban. Ini baru tahu ternyata suami bawa Anda pas dikasih tahu. Parah itu gitu ya Ibu ya. Yang memberitahu Ibu pertama kali siapa Bu? Terus si Ende itu, Si pelaku, tersangka berarti ya. Heeh. Gimana waktu itu si tersangka itu ngasih tahu? teh yuk, tuh Agung tuh di depan gitu, dia sambil kayak muka menangis gitu. Kenapa? Dia juga sedih berarti. Iya, dia kayak sambil menangis, mukanya teh gitu, maksa ikut. Pak Mansur mengenal sosok korban ini seperti apa sih Pak? Dia orangnya baik. Kalau menurut saya sebagai kakaknya, dia orang yang bertanggung jawab. Bahkan dia memberi nafkah ke orang tua pun dia selalu membantu di samping istrinya juga. Bagi saya dia adik yang paling baik, sosok yang baik. Yang Bapak tahu soal hubungan si sepupu dengan si korban ini gimana Pak? Ya kalau hubungan sih biasa aja selayaknya saudara gitu. Kayaknya nggak ada permusuhan, nggak ada apa gitu. Dari kejadian tersebut, untuk tersangka kita kenakan pasal 340 Junto 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimalnya 20 tahun penjara. Iya, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Kapolsek sama tim penyidik dan jajarannya semua yang udah bekerja keras mengungkap semua ini. Pak Mansur, Ibu Tuti, terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi saya mengucapkan terus berbelasungkawa atas kejadian yang terjadi. Itu tadi keterangan penjelasan dari pihak keluarga yang menyebutkan bahwa sebenarnya relasi atau hubungan dari korban dan juga saudaranya, sepupunya sendiri ini ternyata sebenarnya baik-baik saja. Pertemuan juga dilakukan setiap hari karena bekerja di bidang pekerjaan yang sama. Namun sayang relasi ini harus berakhir begitu dengan sepupu yang membunuh saudaranya sendiri, nyawanya berakhir di tangan sepupunya sendiri.